Shalom jemaat kasih di dalam Tuhan. Ya, sungguh bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk dapat berbakti dengan Bapak Ibu sekalian. Berterima kasih juga kepada para hamba Tuhan, ya, majelis dan rekan-rekan sekalian, jemaat yang memberikan kesempatan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sekali lagi mempersiapkan hati kita, meminta pertolongan Allah Roh Kudus dalam kita mendengarkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang padamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau yang telah memberikan kami tubuh yang sehat. Pagi ini boleh datang ke rumah Tuhan untuk berbakti, untuk memuji Tuhan. Kami telah dengan mulut kami memuji Tuhan, sekarang kami akan menyembah Tuhan dengan telinga kami. Siapkan dan juga hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai dia dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus sendiri. Dan biar menjadi saluran kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Dan kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita akan fokus kepada perintah Tuhan yang ke-8, yaitu tentang jangan mencuri. Ya, saudara, saya akan coba bacakan satu bagian firman Tuhan dari Mika pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, celakalah orang-orang yang merancang kejahatan dan yang membuat rencana jahat di tempat tidur mereka. Pada waktu fajar menyingsing mereka melaksanakannya, karena itu adalah kuasa mereka. Mereka mengingini ladang lalu mengambilnya, rumah-rumah lalu merampasnya, dan mereka menindas seorang dari rumahnya dan orang itu miliknya. Demikianlah firman Tuhan dan terpujilah namanya. Nah saudara, hari ini kita akan lihat tentang topik ini, jangan mencuri. Saya akan mulai dengan satu cerita. Ya. Satu cerita ini adalah cerita klasik dari Rusia, karya Leo Tolstoy. Judulnya How Much Land Does a Man Need? Berapa luas satu tanah yang dibutuhkan seorang manusia? Dikatakan ada seorang petani namanya Pak Tom, ya, berkeluh kesah. Waduh, saya miskin, tanahku sedikit, ya, sempit, tidak cukup. Ya. Andai saja saya punya tanah yang luas, saya pasti akan kaya raya dan hidupku akan lebih bahagia. Jadi suatu hari dia dengar ada dijual tanah yang murah. Dia pergilah ke sana dan kemudian bertanya kepada tuan tanahnya, tanahmu mau dijual berapa? Tuan tanah menjawab, 1.000 rubel satu hari. Loh, kok ukurannya kok berbeda? Biasa kita jual tanah itu berapa 1 meter persegi ya, ini adalah 1 hari ukurannya. Ya, kemudian tuan tanah itu menerangkan, iya, saya akan izinkan kamu berjalan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Dimanapun tanah yang kau pijak selama itu akan menjadi milikmu. Tapi ingat, kamu harus kembali sebelum matahari tenggelam. Jika tidak, engkau akan kehilangan semua itu. Wah, mendengar itu Pak Tom senang sekali. Ya, dia pikir inilah kesempatan dia untuk mendapatkan tanah impiannya. Dan dia bisa menjadi kaya raya. Betul, esok pagi matahari terbit, mulailah dia berjalan. Dan berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan sampai jauh. Ia ingin dapatkan tanah seluas mungkin. Ketika matahari sudah di tengah, sebenarnya dia sudah lelah sekali, tapi dia tidak mau beristirahat. Dia takut kemudian tertidur, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, matahari mulai menurun, tapi dia lihat titik awal di sana itu masih jauh sekali. Dia sekarang sudah letih sekali, hampir-hampir kakinya nggak bisa berjalan lagi. Tapi dia ingat lagi, kalau saya berhenti sekarang, tidak sampai kepada titik awal, sebelum matahari tenggelam, semua apa yang aku lakukan akan sia-sia. Maka dia paksakan diri sambil menyeretkan dirinya. Tepat sebelum matahari tenggelam, tangannya akhirnya bisa mencapai titik final. Titik awal di mana dimulai.
Tapi dia terjatuh, dia terkapar di situ. Kemudian hamba-hamba tuan tanah itu memeriksanya, dia sudah mati. Mereka menggali lubang 1 kali 2 meter persegi dan menguburkannya. Itu adalah luas tanah yang dibutuhkannya. Nah saudara-saudara, ini satu cerita yang menarik. Membuatkan satu, sebenarnya kita butuh berapa? Seberapa banyak baru cukup bagi hidup kita? Nah jawabnya sangat tergantung kepada hati kita. Hati yang tahu kapan berkata, ini sudah cukup. Hati patom ini tidak bisa berkata cukup. Maka dia terus berjalan dan berjalan sampai dia putus nyawanya. Nah hati yang tidak bisa berkata cukup, itulah kita sebut hati yang tamak. Tapi saudaraku jangan salah paham. Ya ini tamak ini bukan eksklusif milik orang yang tidak punya. Orang kaya pun tidak terkecuali. Orang kaya pun bisa tamak. Nah hari ini kita akan melihat satu tokoh yang namanya Ahab. Ini Raja Israel. Ahab punya segala-galanya. Tapi hatinya tamak. Sudah banyak dia masih mau mengambil tanah orang. Dia mau mengambil tanah Nabot. Dia bunuh dia dan dia rampas akan tanahnya. Nah saudara kita akan melihat 3 poin tentunya di dalam hari ini ya. Jadi ada 3 poin, jadi kita akan membahas tentang mencuri. Nah, apa saja yang termasuk di dalam mencuri, apa kemudian akar dari mencuri dan bagaimana kita solusinya supaya kemudian orang-orang percaya tidak terjebak di dalam hal mencuri. Nah mencuri itu apa? Ya tentu secara literal kita tahu secara langsung mencuri adalah mengambil diam-diam milik orang lain. Ya, tapi bukan saja diam-diam juga bisa mengambil dengan terang-terangan. Ya bisa juga dengan siasat dan penipuan atau merampas dengan kekerasan, merampok, menjara, ya mengambil milik orang lain atau negara, memanfaatkan kuasa dan jabatan seperti korupsi dan sebagainya. Ini sesuatu yang kita tidak asing saudaraku. Tapi hari ini saya akan melihat kita sesuatu yang lebih dalam. Kita akan melihat bersama-sama adalah bagaimana mencuri ini adalah pada dasarnya mengambil apa yang Tuhan tidak berikan padamu. Tapi juga ketika seseorang tidak bertindak adil dan bahkan ketika dia menghamburkan apa yang Tuhan berikan yang kita telah miliki. Kita tidak bersyukur, kita malah itu adalah menggunakan dengan sembarangan milik kita, itu juga disebut dengan mencuri. Jadi ini menarik ya. Jadi mencuri bukan saja mengambil yang ada. Tapi apa yang pada Tuhan kita tidak gunakan baik-baik itu pun mencuri. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita bisa memperhatikannya di dalam kisah tentang Ahab mengambil tanah Nabot. Ya. Itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita ya. Nah dikatakan di sini sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yezreel mempunyai kebun anggur di Yezreel di samping istana Ahab raja Samaria. Nah berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikannya kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Kemudian jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi saudaraku, Nabot punya kebun anggur. Letaknya di samping istana raja. Ahab menginginkan kebun anggur itu. Ia ingin, oke, kita tukar guling saja ya. Saya ambil kamu punya, saya ganti kamu di tempat yang lain, yang lebih baik. Ya, kan. Tapi kalau kamu mau, aku bisa beli juga.
Kayak kasih uang, ya, sesuai dengan harganya, bahkan mungkin bisa lebih. Ya. Nah saudaraku, ini kedengaran biasa. Tetapi sesungguhnya apa yang sedang dilakukan oleh Ahab adalah melanggar perintah Tuhan dalam konteks waktu itu tentunya. Yakni melanggar perintah ke-8. Apa yang terjadi di sini adalah Ahab pada dasarnya dia adalah melakukan akan hukum, melanggar hukum jangan mencuri. Nah saudara, kita perhatikan di sini. Untuk apa Ahab ingin kebun Nabot? Bukan untuk anggurnya saudara. Tapi dikatakan dia mau jadikan kebun sayuran. Nah di sini kita bisa melihat bagaimana Ahab tidak bertindak adil kepada Nabot. Loh kok bisa? Bisa. Kita perhatikan di sini. Ladang anggur itu adalah ladang keluarga Nabot. Pada dasarnya seluruh kehidupannya, hidup dia dan keluarganya tergantung pada ladang itu. Kalau dia kehilangan kebun anggur itu, seluruh kehidupannya akan terganggu. Kan bukannya dia digantikan? Betul, dia akan digantikan. Bukankah dia diberikan uang? Iya betul. Tapi kebun anggur itu berbeda. Karena itu tidak bisa tinggal di dalam semalam. Dan tidak bisa kemudian itu di dalam 1-2 tahun kemudian akan menghasilkan hasilnya. Tidak. Karena itu perlu waktu yang sama lama untuk menghasilkan satu kebun anggur. Ahab telah punya banyak sekali tanah. Dia punya banyak ladang. Dia itu adalah raja. Tapi dia masih mau ladang Nabot lagi. Untuk apa? Bukan untuk dia anggurnya katanya, tapi untuk kebun sayur. Kita tidak tahu sebenarnya mengapa dia mau jadikan sebagai kebun sayur. Mungkin dia suka tanam-tanam, ya. Di antara kita mungkin juga suka tanam-tanam, ya. Istri saya dan saya juga suka tanam-tanam, ya. Atau mungkin dia hanya sekedar, waduh saya kepengen ya makan sayur segar, ya, yang ditanam sendiri, ya. Biasanya kalau sayur kita tanam sendiri rasanya lebih manis ya seperti itu. Ya. Tapi pada dasarnya itu untuk kesenangannya saja. Untuk sesuatu hobinya. Bukan untuk penghidupannya sama sekali. Jadi bayangkan sekarang saudaraku. Penghidupan seorang Nabot dan keluarganya akan ditukar demi kesenangan seseorang. Saudara, kadang kita sebagai rakyat, ya, terutama kita rakyat atau warga negara, ya, kita harus berkorban untuk negara, untuk kepentingan umum. Nah, ini biasa terjadi, bisa terjadi, dan kita katakan wajar. Ya, demikian kita bisa melihat bagaimana ya negara Indonesia, ya, di mana kita perlu berkorban bagi negara kita. Dan demikian para pahlawan telah berkorban bagi negara kita. Oleh sebab itu hari ini kita bisa menikmati hasil kemerdekaan. Nah, hal yang wajar. Nah, seorang raja yang baik itu perlu memperhatikan rakyatnya. Pemerintah perlu memperhatikan rakyatnya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dan sewajarnya. Karena itulah kemudian mereka diangkat jadi pemerintah, bukan? Nah, Ahab tidak melakukannya. Tapi Ahab masih minta Nabot untuk mengorbankan penghidupannya. Mengorbankan masa depan keluarganya. Nah untuk apa? Bukan untuk kepentingan umum, bukan. Bukan kemudian untuk dibuat jalan supaya semua ekonomi lebih baik, tidak. Semata-mata hanya untuk apa? Kesenangannya belaka. Kebun anggur mau ditukar menjadi kebun sayur. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak adil bagi Nabot itu sendiri. Itu pertama saudaraku. Mengapa kemudian kita katakan dia melanggar hukum yang ke-8. Kedua, mengubah kebun anggur menjadi kebun sayur adalah pada dasarnya menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa.
itu menurunkan nilainya berkali-kali lipat. Nah, kita tahu karena pada dasarnya kebun anggur itu sifatnya tahunan. Ya, sifatnya lebih permanen. Perlu dirawat bertahun-tahun. Kalau dia dirawat bertahun-tahun, hasilnya baik, dia terus bisa berbuah 20 sampai 50 tahun. Maka nilainya tinggi. Makin tua makin tinggi. Nah, kita susah sekali membayangkan ini karena mungkin kita jarang juga melihat kebun anggur sini ya. Nah, saya tahu ada di sekitar ini ada kebun anggur, enggak begitu ya. Kita tahu ada kebun apel di sini juga ada ya. Oke, tapi bisa kita membayangkan kebun durian lah gitu ya. Nah, kebun durian kalau udah berbuah kan lama sekali dan bisa bertahun-tahun bertahan. Nah, kebun anggur Nabot itu tanah pusaka dikatakan. Tanah warisan. Diwariskan oleh nenek moyangnya. Kemudian dia nikmati hari ini dan dia akan wariskan kepada anak cucunya. Dia bisa wariskan tanahnya sekaligus mewariskan kebun anggurnya. Kebun sayur, nah, setiap kita yang punya kebun sayur tahu sifatnya apa? Sementara. Sayur ditanam, sekali tanam beberapa bulan mungkin ya dipanen habis. Kita tanam lagi. Tanah bisa diwariskan, bisa, kebun sayur nggak bisa diwariskan. Nah, itu adalah mengubah akan anggur menjadi kebun sayur. Menurunkan akan nilainya berlipat-lipat. Dari suatu warisan akan menjadi terbuang percuma. Dan Ahab berkata, aku akan memberikan engkau kebun anggur yang lebih baik, dikatakan begitu. Nah, saudara-saudara, ini adalah pada dasarnya menyatakan bahwa Ahab memang tidak menghargai kebun anggur Nabot itu sendiri. Dia tidak menganggapnya itu sesuatu yang berharga. Dia mau ambil, dia mau alih fungsikan. Pokok-pokok anggur yang telah lama ditanam, yang telah dirawat bertahun-tahun, yang sudah turun-temurun, akan dibabat habis. Tanahnya yang begitu bagus, yang begitu spesial untuk anggur, harus digarap ulang, harus dicangkur ulang. Dan sesudah itu tidak akan bisa ditanam anggur lagi. Kenapa? Struktur tanahnya sudah berubah. Bayangkan tanah yang begitu berharga dijadikan begitu murahan. Jadi saudara bisa membayangkan kalau ada sebidang tanah ya, tanah emas ya. Ini tanah seperti ini luar biasa dari lewat sini itu ya. Itu tanah yang begitu bagus, rumah-rumah yang begitu bagus. Bayangkan kemudian engkau beli dengan begitu mahal, lalu engkau hancurkan semua bangunannya, lalu jadikan tempat itu taruh barang rongsokan di situ. Nah, kira-kira itu yang mau dijadikan Ahab pada kebun anggur Nabot dan keluarganya. Jadi apa yang mau didapatkan ini bukan sesuatu yang biasa. Ahab sedang menghancurkan warisan Allah yang begitu berharga bagi Nabot dan keluarganya. Kalau tidak, ini adalah melanggar akan hukum yang ke-8 sebagaimana kita katakan. Nah, saudaraku, ini adalah pandangan kita tentang harta milik. Tuhan sebenarnya adalah pemilik daripada segala sesuatu. Kita tidak memiliki apapun di dunia ini secara absolut, tidak. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Apa yang kita miliki sebenarnya hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Dipercayakan kepada kita. Tapi kalau dipercayakan mau diapakan? Harus baik-baik dikelola. Ini kita sebut dengan stewardship. Nilainya harus ditingkatkan. Bukan saja pengelolaan adalah meningkatkan akan nilai dari barang itu sendiri. Yesus memberikan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Dikatakan ada seorang raja hendak pergi dan dia kemudian mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta.
Yang dapat 5 talenta, yang dapat 2 talenta, begitu mereka terima akan talenta itu, dikarenakan mereka pergi. Pergi untuk berdagang, pergi untuk investasi. Kemudian mereka dapat untung 5, dapat untung 2, dan mereka kembalikan. Modalnya sekaligus untungnya. Yang diberikan 5, kembalikan 10. Yang diberikan 2, kembalikan 4. Tapi yang dapat 1 bagaimana? Tidak, dia tidak berbuat apa-apa. Dengan harta 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Lalu dia pergi mengumpulkan talentanya. Setelah itu dia gali kembali, dia serahkan utuh kepada tuannya tanpa rasa bersalah sama sekali. Ya tentu saja sang tuan marah besar. Karena 1 talenta dikuburkan dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan dia melanggar hukum ke-8, mencuri. Loh, kok bisa mencuri? Iya. Karena talenta itu seharusnya menghasilkan berapa? 1 talenta. Sekarang dia kembalikan cuma 1. Dia tidak kembalikan 2. Berarti dia telah mencuri 1 dari Tuhan. Kalaupun dia itu adalah tidak pandai berdagang, tidak pandai investasi, dia bisa aja simpan di dalam bank itu, masih ada dapat bunganya. Maka setidak-tidaknya 1 talenta tambah dengan bunganya. Tapi dia kembalikan utuh 1 talenta. Merugikan sang tuan. Dia telah mencuri dari sang tuan. Setidak-tidaknya mencuri bunganya. Kalau tidak mau kita katakan mencuri 1 talenta. Tuhan titipkan 5, hasilkan 5, kembalikan semua 10. Tuhan titipkan 2, engkau dapatkan 2, kembalikan 4. Tuhan titipkan 1, engkau dapat 1, kembalikan 2. Kalau tidak, kita disebut mencuri dari Tuhan. Nilai yang dipercayakan harus bertambah. Saudaraku, pertanyaan adalah hari ini, apa yang Tuhan telah berikan pada kita? Berkat apa yang telah Dia berikan kepada kita? Apakah itu adalah harta? Apakah itu tenaga? Apakah itu waktu? Entah itu mungkin masa muda kita. Di antara kita ada yang masih muda. Apakah kita mempergunakan baik-baik semua itu? Jikalau kita melalaikannya, kita menyanyiakan segala yang telah Tuhan percaya kepada kita, pada dasarnya kita melanggar hukum yang ke-8. Maka kemalasan itu esensinya mencuri. Karena kita tidak memanfaatkan waktu yang baik yang telah Tuhan berikan pada kita. Waktu terbuang sia-sia. Seperti talenta dikuburkan. Berjudi juga mencuri. Terlepas daripada seseorang itu menang atau kaya, karena menyalahgunakan berkat Tuhan. Kita menang, orang rugi. Ya. Kita rugi, orang menang. Uang tidak pernah pindah kemana-mana, ya, putar aja di situ. Uang itu kalau berputar di situ tidak pernah akan bertambah. Dia hanya putar dari satu meja ke meja yang lain saja. Tidak ada penambahan nilai uang itu. Bahkan yang ada berkurang. Karena orang sambil judi itu mereka sambil harus makan di situ, bukan? Menghabiskan waktu di situ. Maka saudaraku, mencuri itu adalah bisa mengambil apa yang Tuhan tidak berikan pada kita, ataupun menghambur-hamburkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi masih ada satu macam bentuk mencuri, saudaraku, yaitu membantu orang untuk mencuri. Ahab ingin milik orang lain, dia tidak bisa mendapatkannya. Karena si Nabot tidak mau untuk menjualnya, tidak juga mau tukar guling. Lalu apa yang dilakukan? Datanglah kemudian Izebel, istri Ahab, menggunakan siasat untuk mengambil tanah Nabot. Maka di dalam 1 Raja-Raja dikatakan 21 ayat 8 dikatakan, kemudian dia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirimkan surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota
dengan Nabot. Apa yang dilakukan adalah menyuruh orang untuk bersaksi palsu. Supaya kemudian Nabot ditangkap dan Nabot dihukum mati. Dan kemudian tanahnya dirampas. Ini dilakukan oleh tua-tua Israel dan juga para pemimpin Israel. Kok bisa diambil begitu saja? Iya. Karena bukan saja Nabot yang dihukum mati, tetapi Nabot dan keluarganya dihukum mati. Dan kita bisa melihat catatannya bagaimana di dalam, ya tadi ya, ya di sini 2 Raja-Raja 9 dikatakan sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot, ya, dan darah anak-anaknya tadi malam. Jadi bukan saja Nabot yang dihukum mati, tapi darah anak-anaknya. Yang apabila mengingini ladang-ladang dan merampasnya dan rumah-rumah dan menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, itu keluarganya. Manusia dengan milik pusakanya. Ini tragis sekali saudaraku. Tragis sekali kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 itu. Karena demi satu kebun anggur, satu keluarga dibinasakan. Dan tanahnya diambil begitu saja. Pencurian bukan saja merampas, tapi juga kita bisa melihat sini ada kong kali kong. Tua-tua, pemimpin-pemimpin Israel. Mereka melakukan begitu saja. Maka mereka sama bersalah dengan Ahab dan Izebel. Membantu orang mencuri sama bersalahnya dengan mencuri. Membantu orang membunuh sama bersalahnya dengan orang membunuh. Ini langsung ataupun tidak langsung. Maka kita belajar di sini tentang orang berpartisipasi di dalam pencurian. Ahab dan Izebel ini tipikal penguasa yang memanfaatkan jabatan mereka untuk menindas dan mencuri dari rakyat mereka. Nah, hari ini saudaraku, saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang jadi pejabat ataupun penguasa. Mungkin juga ada, mungkin juga tidak banyak kita yang menjadi pejabat ataupun penguasa. Tetapi setiap kita rakyat Indonesia bisa seperti tua-tua dan pemimpin-pemimpin Israel. Yaitu membantu orang di atas untuk korupsi. Membantu orang di atas untuk mencuri uang rakyat. Atau membantu orang di atas untuk mencuri uang negara itu sendiri. Ini terjadi di negara kita. Kalau tidak, Indonesia 80 tahun merdeka ini, kita tidak mungkin di urutan 43 dari indeks korupsi yang ada ini. Tidak mungkin. Negara-negara masih begitu banyak. Itu artinya tidak mungkin seorang yang di atas bisa melakukan akan korupsi tanpa dibantu. Ahab dan Izebel tidak mungkin untuk bisa kemudian merampas tanah Nabot. Jikalau tua-tua Israel dan kemudian pemimpin-pemimpin di kota itu dan berkata tidak, ini tidak adil dan tidak benar dan kami tidak mau melakukannya. Tapi kenyataannya mereka menurutinya. Dan itulah terjadi kemudian kita bisa melihat mengapa korupsi dan segalamanya itu menjadi sesuatu yang sifatnya sistematis. Oleh karena ada orang-orang yang membantu di bawah. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini panggilan bagi setiap kita rakyat Indonesia untuk refleksi diri. Apakah kita juga melihat negara kita begitu terpuruk karena korupsi itu. Kita mungkin berbagian di dalamnya. Kalau pejabat korupsi itu urusan mereka. Tapi membantu, memfasilitasi mereka untuk korupsi, kita pun ikut bersalah. Nah mungkin juga kita katakan, waduh tidak banyak di antara kita yang jadi pejabat. Tidak banyak kita yang punya kuasa besar di pemerintahan. Tapi mungkin di antara kita
ada yang jadi pengusaha. Dan jadi pengusaha kita punya pegawai, kita punya karyawan yang bekerja pada kita. Maka pertanyaan adalah apakah kita juga bertindak adil kepada mereka? Apakah gaji mereka dibayarkan sepatutnya untuk mereka? Karena tidak bertindak adil kepada mereka yang bekerja pada kita, pada dasarnya kita mencuri dari mereka. Karena Tuhan telah memberkati kita lewat pekerjaan mereka. Maka kita pun harus mengembalikan berkat itu kepada mereka. Maka egois memperkaya diri sendiri pada dasarnya adalah melanggar hukum ke-8. Nah saudara, ini adalah poin pertama kita. Begitu banyak akan poin-poin tentang bentuk-bentuk pencurian. Ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Tapi hari ini kita mau melihat dan menutup dengan satu hal, yaitu tentang akar daripada mencuri itu sendiri. Serakah. Itu menginginkan lebih daripada yang Tuhan berikan kepada kita. Akar dari serakah adalah tidak puas tentang apa yang telah Tuhan berikan padamu. Kita membaca ayat asal ada makan ya, dan minum sudah cukup. Asal ada makan dan pakaian sudah cukup. Tapi seringkali tidak merasa cukup. Tidak bersyukur atas segala kemurahan yang Tuhan telah berikan pada kita. Saya katakan lagi, bukan masalah selalu harus orang miskin. Tidak. Ahab telah memiliki segala-galanya. Dia punya kuasa, dia punya istana, dia punya banyak tanah. Masih kepengen sekeping tanah Nabot itu sendiri. Ini berakar dari mana? Berakar dari hati yang kosong. Nah kita mengatakan dunia orang mati, kebinasan tidak pernah kenyang. Demikian juga mata manusia tidak pernah puas. Seperti sumur tidak berdasar. Kalau sumur tidak berdasar, apapun yang kau isi air itu tidak pernah akan penuh. Berapapun dituangkan, dia tidak pernah akan penuh. Lalu apa solusinya daripada semua itu saudaraku? Solusinya adalah rasa cukup. Puas dengan apa yang dimiliki. Tapi ini adalah yang bagian yang paling susah. Merasa cukup itu adalah sangat sulit. Hampir-hampir tidak mungkin kalau itu berdasarkan diri sendiri. Tidak ada manusia yang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Tidak ada. Karena pada dasarnya hati kita itu adalah seperti katakan itu. Sumur yang tidak berdasar. Maka satu-satu yang mungkin di dalam hidup manusia tentang rasa cukup adalah datang dari Tuhan. Keluar dari iman. Bahwa Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan kita. Kalau Tuhan bilang cukup, maka engkau aminkan cukup. Hanya itu saja. Kalau Tuhan bilang cukup, kamu bilang tidak cukup, maka tidak pernah akan cukup. Tapi kalau Tuhan bilang cukup, engkau aminkan, ya cukup, maka itu pasti cukup. Maka pada masa kelaparan hebat di Israel, Tuhan mengutus seorang Nabi Elia ke Sarfat. Di situ dikatakan ada seorang janda tinggal dengan anaknya. Ketika Elia sudah sampai, Elia minta roti dan air dengan janda itu. Janda itu berkata, padaku tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku akan buat untuk diriku dan anakku. Sesudah itu kami makan, kami tinggal menunggu mati. Elia bilang, jangan takut. Kamu buatkan saya dulu. Dan Tuhan telah berjanji, tepung dan minyakmu tidak pernah akan habis sampai kemarau berlalu. Saudaraku, bagaimana engkau dan saya jikalau menjadi janda itu? Apa responmu? Hari ini sekalipun hidup kita kurang, jangan meranggal hukum ke-8. Percaya dan beriman. Tuhan sanggup untuk mencukupi kebutuhanmu. Cukup untuk mencukupi anak-anakmu.
Dia akan menyediakan dan aminkan janji Tuhan. Ia sanggup membuat tepung tidak pernah habis. Setetes minyak tidak pernah akan kering. Kalau kau aminkan, kita tidak akan melanggar daripada hukum ke-8. Jika hari ini Tuhan memberkati engkau, ucapkan syukur atas segala berkat-Nya. Jangan kita seperti Ahab, tetapi seperti Nabot. Mengapa Nabot tidak mau menjual tanahnya? Karena dia orang beriman. Tanah orang Israel tidak pernah boleh dijual. Itu tanah Tuhan. Diwariskan dari nenek moyang dan diwariskan kepada Nabot keluarganya, dan dia akan wariskan kepada anak cucunya. Nabot telah percaya, Tuhan telah memelihara nenek moyangku. Tuhan telah memelihara kakek nenekku. Kakek nenekku telah turunkan kepada papa mamaku. Dan papa mamaku telah turunkan kepada aku. Dan aku akan turunkan kepada anak cucuku. Anak cucuku akan turunkan cucu dan seterusnya. Jadi dia telah melihat bahwa kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ini adalah generasi turun ke generasi. Kalau Tuhan memelihara dari atas sampai sekarang, masakan Tuhan tidak memelihara sekarang sampai yang akan datang? Tidak, Tuhan akan peliharakan. Itu butuh untuk iman mengaminkan Tuhan memelihara. Itulah sebabnya dia bisa berkata kepada Ahab, tidak, aku tidak akan jual. Maka hari ini pun kita akan aminkan segala janji Tuhan. Dia telah memelihara keluargamu, masa lalumu. Dia memeliharakan masa hidupmu sekarang. Maka Tuhan akan pelihara masa hidupmu yang akan datang. Engkau tidak perlu takut, tepungmu tidak pernah akan habis. Dan minyakmu tidak pernah akan kering. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang padamu, menyerahkan firman-Mu yang telah dikabarkan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri akan menolong kami, meneguhkan iman kami, bahwa Tuhan Engkau sanggup untuk mencukupkan akan setiap kehidupan kami di sini. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami di tempat ini. Mereka yang masih berjuang, bergumul dengan pekerjaan. Hari ini Tuhan biarlah Engkau sendiri akan aminkan dalam hidupnya. Tuhan sanggup untuk mencukupkan di dalam segala kesulitan, tidak boleh berpaling dari firman Tuhan. Bukakan jalan mereka ya Tuhan, dengan demikian mereka mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menghidupi akan hidup mereka dan keluarga. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami di sini. Mereka yang diberkati, Tuhan juga jadikan mereka saluran berkat bagi banyak orang. Mereka yang mempunyai pegawai, Tuhan jadikan mereka saluran bagi pegawai-pegawai mereka. Dan demikian juga ketika mereka diberkati, kami juga melihat orang-orang di bawah mereka juga diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dengan berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.